wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ade Wirna. Nah, di video kali ini ada yang berbeda karena kita akan mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, video pertama ini kita akan membahas materi tentang bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Tiga tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres, 1998. Demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, Contemporary Doctrine. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiarjo dalam buku Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila, yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokoknya. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa, terlebih sesudah Perang Dunia Kedua. Suatu penelitian di UNESCO tahun 1949 menyatakan, mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang, kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktis demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jaringan sosial adalah, pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang terakhir, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana yang telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata
pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya, misalnya Budiarjo 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia I 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Karena itu dinamakan demokrasi parlementer. B. Masa Republik Indonesia II 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak menyimpan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. C. Masa Republik Indonesia III 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Dan yang terakhir, masa Republik Indonesia IV 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dalam mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. 3. Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah merupakan hal baru dalam Undang-Undang 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri dari 2 pasal, yaitu Pasal 22C dengan 4 ayat dan Pasal Undang-Undang dengan 4 ayat. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang akan kita kembangkan. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan idealisme Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan kepada para pembentuk Negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak. Karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, maka kita uraikan masing-masing maknanya. A. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. B. Persamaan kedudukan di depan hukum. Dan C. Distribusi pendapatan secara adil.